Selamat malam saudaraku sekalian. Hari ini Senin tanggal 24 Februari 2025 pukul 20:11. Mari kita sudah merindukan sepanjang hari, sudah lelah beraktivitas, dan hari ini waktunya, saat ini adalah waktunya kita menyembah Yeshua Masiah dan mendengarkan firman-Nya untuk menghantarkan kita beristirahat pada malam hari ini, saudaraku ya. Mari, kalau bukan kasih-Mu yang besar, kita renungkan pertolongan-Nya sepanjang hari ini dalam hidup kita. Bukan kasih-Mu yang besar, kalau bukan anugerah-Mu Tuhan, ku tak dapat hidup seperti sekarang ini, penuh sukacita dan damai di hati. Haleluya. Kalau bukan kasih-Mu ya Tuhan, kalau bukan anugerah-Mu ya Tuhan, ku tak dapat hidup seperti sekarang ini, penuh sukacita dan damai di hati. Hosana, Hosana bagi Yeshua Rajaku. Hosana, Hosana bagi Yeshua Tuhanku. Haleluya. Kalau bukan kasih-Mu yang besar, kalau bukan kasih-Mu yang besar, kalau bukan anugerah-Mu ya Tuhan, ku tak dapat hidup seperti sekarang ini, penuh sukacita dan damai di hati. Hosana, Hosana bagi Yeshua Rajaku. Hosana, Hosana bagi Yeshua Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yeshua Rajaku. Hosana, Hosana bagi Yeshua Tuhanku. Yeshua, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Terima kasih kalau malam hari ini kami masih boleh datang kepadamu dengan segala kerinduan kami. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, untuk mempelajarinya, memperoleh hal-hal yang baru dan membukakan kepada kami makna dari segala firman yang telah Kau tulis, terlebih tentang akhir zaman ini. Tolong kami Tuhan, tolong kami Yeshua. Kami percaya di dalam nama-Mu ya Yeshua. Ya Elohimku, Engkaulah yang terbaik.
Engkaulah yang termanis dan terindah. Seluruh waktu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Seluruh ruangan di mana kami ada, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami ikat di dalam nama Yeshua HaMasiah. Kami tidak biarkan kuasa-kuasa dan suara-suara lain mengganggu kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, hari ini tema kita adalah tentang penuai saudaraku ya. Seperti biasa saya pakai dulu. Nah saudaraku, malam ini saya memakai kaos begitu, t-shirt begitu ya. Ini gaya saya begitu ya. Jadi bukan bermaksud apa-apa begitu, tetapi ya itulah saya begitu, itulah diri saya begitu ya. Jadi hari ini mau yang santai begitu ya saudaraku. Nah, kita akan belajar tentang penuai saudaraku. Nah, pada waktu hari ini saya diberikan tema ini oleh Yeshua, oleh Roh Kudus. Saya cukup terkejut begitu karena ada dua pengertian saudaraku ya. Makanya kita berikan tema hari ini, siapakah penuai akhir zaman begitu ya. Jadi siapakah penuai akhir zaman? Kemudian kita juga akan membahas ternyata penuai itu di dalam Matius 13 dengan yang ada di Yohanes 4 itu berbeda saudaraku ya. Mari kita buka saudaraku. Dari Yohanes 4, tunggu, saya masuk ke ILT. Nah, Yohanes pasal 4 ayat 36, saudaraku ya. Nah, saya bacakan ya, sudah ketemu. Dan orang yang menuai, dia menerima upah, dan dia mengumpulkan buah bagi hidup yang kekal. Sehingga baik penabur maupun yang menuai, baik yang menabur maupun yang menuai, dia akan bersukacita bersama-sama. Sebab dalam hal ini perkataan itu benar, bahwa yang menabur itu berbeda dengan yang menuai pun berbeda. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang kamu tidak bersusah payah. Orang-orang lain telah bersusah payah, dan kamu telah mendapat bagian berkenaan dengan jerih lelah mereka. Gitu ya. Nah, di sini saudaraku, dari perenungan tadi Roh Kudus membukakan kepada saya bahwa yang dimaksud dengan penuai di sini adalah murid-murid Tuhan Yeshua HaMasiah begitu ya. Jadi murid-murid Yeshua HaMasiah waktu itu, para rasul waktu itu begitu. Itulah yang disuruh menuai, dan itu juga termasuk dengan hamba-hamba Tuhan begitu ya. Itu disuruh menuai. Para penginjil yang menginjil, memberitakan Injil, belum tentu mereka langsung menerima. Tetapi nanti ketemu lagi nih dengan hamba Tuhan, mereka membaptis di gereja, membawanya begitu ya ke dalam gereja, gereja mereka penuh begitu, jemaatnya banyak. Itu mereka juga sedang menuai seperti itu. Nah, saudaraku, lalu apa sih yang menjadi yang berbeda begitu ya? Tetapi di sini kita juga harus ngerti, pada waktu itu murid-murid Yeshua HaMasiah terus menuai dari mana? Itu menuai dari hasil pekerjaan Yohanes Pembaptis yang memberitahukan lebih dulu, yang membaptiskan orang-orang lebih dulu begitu ya. Sehingga dengan mudah mereka akan menerima Yeshua HaMasiah karena mereka sudah dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis begitu. Nah, sudah tahu ya saudaraku, ini makna daripada Yohanes pasal 4 tentang penuai pada awal dari akhir zaman, pada saat masih zamannya Yeshua HaMasiah, pada saat semua tanda-tanda belum digenapi, tentang penghujung akhir zaman dan tentang kesudahan dari zaman. Jadi penuainya adalah manusia, yaitu para murid Yeshua HaMasiah dan para hamba-hamba Tuhan begitu ya. Nah, tetapi di konteks akhir zaman ini berbeda saudaraku ya. Di Matius 13 ini ayatnya yang ke-36 saudaraku. Itu tentang penjelasan perumpamaan gandum dan lalang begitu ya. Dari ILT 3 ada itu saudaraku. Nah, TB juga ada.
Kemudian, ini pasal 36 ya, sudah dibuka ya saudaraku. Kemudian setelah membiarkan kerumunan itu pergi, Yesua masuk ke dalam sebuah rumah. Dan murid-muridnya mendekat kepadanya sambil berkata, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang yang di ladang itu," gitu ya. Karena muridnya masih bingung ketika Yeshua HaMasiah memberikan perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Dan seraya menanggapi, dia berkata kepada mereka, "Dia yang menaburkan benih yang baik adalah anak manusia." Anak manusia itu siapa saudaraku yang dimaksud? Adalah Yeshua HaMasiah sendiri, begitu ya. Jadi benih yang ditaburkan Yeshua HaMasiah melalui para rasul dan para hamba-hambanya itu adalah benih yang baik. Dan ladang itu ialah dunia ini. Jadi benih ditaburkan di ladang. Ada kan yang mengartikan bahwa itu adalah hati manusia, begitu ya. Tetapi di sini jelas loh dikatakan ini Yeshua sendiri yang berbicara. Tidak ada arti yang tersembunyi lagi. Yeshua katakan, dan ladang itu ialah dunia ini. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Jadi kalau di dalam hatimu benihnya baik, begitu kan? Diberitahu bahwa Yeshua adalah namanya yang aslinya, begitu ya, nama yang seharusnya kita sebut, begitu, dengan mudah engkau menerimanya, seperti itu, maka ada benih yang baik di hatimu, ya. Nah, ladang itu adalah dunia ini. Dan benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Tetapi lalang itu adalah anak-anak si jahat. Jadi lalang itu anak-anaknya si jahat. Dan musuh yang menaburkannya siapa? Iblis, begitu. Lalu mereka dapat dari mana? Begitu kan? Dengarnya dari mana? Gitu. Ya tentu dari hamba-hambanya, gitu. Makanya di akhir zaman dikatakan banyak sekali pengajar-pengajar yang palsu, begitu ya. Karena apa? Yang palsu itu tidak kelihatan, langsung palsu, begitu. Yang penyesat itu tidak terlihat, langsung penyesat, begitu. Jadi kalau langsung kelihatan, kita bisa langsung tolak. Tetapi ini tidak, semua berdasarkan firman. Bahkan mereka lebih hafal firman daripada hamba-hambanya yang sebenarnya, begitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa dengan firman, begitu ya. Tetapi buah dari mereka tidak demikian, seperti itu ya. Dan musuh yang menaburkannya ialah si iblis. Dan masa penuaian ialah kesudahan zaman. Jadi ngerti ya, ladang tadi apa? Dunia. Kemudian yang menaburkan benih yang jahat siapa? Iblis. Benih yang baik Yeshua HaMasiah. Dan masa penuaian adalah kesudahan zaman. Dan para penuai adalah para malaikat. Jadi penuai di akhir zaman siapa saudaraku? Malaikat. Jadi hamba-hamba Tuhan yang saat ini, Anda dan saya sama gitu ya, itu kita bukan penuai. Kita ini dipakai di akhir zaman ini adalah penabur-penabur yang memberitahukan, begitu ya, yang memberitahukan kabar kedatangan, begitu. Dan nanti yang menuai setelah semua mengalami pemurnian, begitu ya, yang menuai adalah para malaikat. Karena sekarang sudah masuk kepada kesudahan zaman. Kemarin saya masih pakai istilah penghujung akhir zaman. Ternyata istilahnya yang lebih tepat lagi adalah kesudahan zaman. Saya tidak ngarang ya. Jadi jangan bilang bahwa saya mengartikan Alkitab berdasarkan pengertian saya sendiri. Enggak. Karena semua yang saya baca dan saya katakan ada semua di dalam firman-Nya. Makanya baca sebelum menghakimi ya. Nah, saudaraku, sekarang sudah masuk masa apa? Kesudahan zaman, gitu ya. Nah, anak manusia yaitu Yeshua HaMasiah akan mengutus para malaikatnya. Dikatakan akan mengutus para malaikatnya, bukan roh malaikat yang masuk ke dalam manusia, bukan, tetapi mengutus para malaikatnya.
gitu ya. Dan mereka akan mengumpulkan keluar dari kerajaannya semua sandungan dan mereka yang melakukan kejahatan. Jadi kalau hari ini engkau merasa kok orang itu berbuat jahat, berbuat fasik, berbuat segala macam, dibiarkan begitu saja. Sekali-kali tidak, saudaraku. Tetapi memang ada masanya, begitu ya. Dan sekaranglah masanya, masa kesudahan. Dan mereka akan melemparkannya ke dalam tungku api. Di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Malam ini untuk menyampaikan firman luar biasa ya saudaraku ya. Jadi kendalanya tuh luar biasa sekali gitu. Kendalanya luar biasa sekali. Jadi makanya saya sampai telat begitu. Termasuk ini baru menyampaikan langsung tersedak dan batuk-batuk. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut saudaraku. Tidak mau kalah begitu ya. Karena ini dilucuti begitu firman ya. Firman yang selama ini terselubung dibukakan semuanya gitu ya. Jadi saya ulangi. Anak manusia akan mengutus para malaikatnya. Dan mereka akan mengumpulkan keluar dari kerajaannya semua sandungan dan mereka yang melakukan kejahatan. Jadi saat ini adalah masa kesudahan. Orang-orang yang melakukan kejahatan, yang gak mau bertobat, yang menyesatkan anak-anak Yeshua HaMasiah, waktunya sudah tiba untuk dikumpulkan, untuk dituai begitu ya. Kenapa ilalang tidak boleh langsung dicabuti bersamaan dengan gandum waktu bertumbuh supaya nggak salah begitu. Kalau sudah sama-sama bertumbuh, udah tua gitu ya, ada buahnya tuh baru kelihatan. Buahnya ilalang dengan buahnya gandum berbeda karena ilalang nggak punya buah gitu ya. Tetapi gandum itu akan muncul gandumnya, bulir-bulirnya. Dikatakan di sini orang-orang yang melakukan kejahatan akan dilemparkan ke dalam tungku api dan di sana akan ada tangis dan kertak gigi. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa Bapa kita? Bapa Yahweh. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Mendengar itu artinya nggak hanya dengar terus mencari kesalahan, tidak. Mendengar itu artinya dengar, masukkan ke dalam pikiran, renungkan di dalam hati, baru keluar lewat mulut dan juga perbuatan. Begitu ya saudaraku ya. Nah, jadi engkau yang merasa terjepit, yang merasa terhimpit, yang merasa terhakimi, begitu ya. Jangan putus asa memberitakan firman-Nya. Mengapa demikian? Karena Yeshua HaMasiah itu melihat semuanya, gitu ya. Yang mendesak engkau, yang menghimpitmu itu adalah ilalang, karena benih mereka berasal daripada si iblis. Meskipun mereka merasa bahwa itu orang percaya, begitu ya, pergi ke gereja, pergi ibadah, tetapi perbuatannya tidak menyatakan yang demikian, begitu ya. Jadi perkataannya dengan perbuatannya tidak sinkron seperti itu. Dan itulah yang diperangi oleh Roh Kudus, oleh Yeshua HaMasiah. Seperti itu ya saudaraku. Jadi yang diperangi bukan pribadimu begitu, tetapi firman yang engkau ajarkan gitu. Yang perlu diselidiki itu firman yang engkau terima gitu ya untuk jemaatnya. Jadi semuanya ini adalah masa akhir zaman. Jadi kita harus berwaspada untuk setiap pengajaran saudaraku ya. Jadi kita harus berawas-awas, kita harus berwaspada begitu. Nah, karena apa? Banyak sekali penyesat gitu ya. Jadi siapa tadi saudaraku? Kita kembali. Siapa penuainya? Pada waktu akhir zaman adalah Yeshua HaMasiah. Dan tugas kita semua, baik para jemaat, para pengerja maupun hamba-hambanya, para pendoa syafaat,
adalah menabur gitu ya. Menabur apa? Menabur benih-benih iman. Sehingga pada waktu Yeshua HaMasiah mengutus para malaikatnya untuk menuai, maka banyak ditemui benih-benih iman yang sudah masak, yang sudah matang. Kalau pada waktu penuai itu datang dan engkau sebagai gandumnya, bulir-bulirmu belum matang, maka dia akan tetap ikut dituai, tidak ditinggal, nggak bisa milihinnya gitu ya. Sehingga apa? Kalau benihmu belum matang, bisa berguna tidak? Ya, Anda pikirkan sendiri. Makanya benih-benih itu harus dimatangkan gitu ya. Lakukan percepatan, berjuanglah untuk datang kepada Yeshua HaMasiah. Jangan bertanya kepada saya, terus kalau saya belum matang bagaimana? Ya engkau harus matang gitu loh, supaya engkau tidak dibuang di dalam perapian. Karena dikatakan yang suam-suam kuku, yang nggak matang, yang setengah-setengah ya dibuang, nggak layak bagi kerajaan surga. Ini bukan menghakimi, tetapi ini adalah peringatan agar kita bangkit rohani kita, bangkit iman kita, agar layak pada waktu penuai itu menuai, sehingga berkas-berkas kita ini layak untuk dijadikan persembahan bagi Raja segala raja, bagi Tuan atas gandum-gandum itu, atas ladang itu yang ditanami, begitu ya. Baik saudaraku, demikian mari kita tutup ibadah malam hari ini, doa malam hari ini dengan berdoa, begitu ya. Nah, setelah berdoa kita akan menyanyikan pujian terima kasih Yeshuaku ya. Ya Yeshua, terima kasih malam hari ini kami belajar tentang penuai, bahwa penuai itu adalah para malaikat di akhir zaman ini. Dan kami bersyukur kalau kami memperoleh tugas untuk menjadi penabur, karena kami harus menaburkan, harus memberitakan tentang kedatangan-Mu. Kami percaya di dalam nama-Mu ya Yeshua HaMasiah, yang terbaik Kau sediakan bagi kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengalami masalah perekonomian, Engkau jamah, yang punya sakit penyakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan, yang punya kesulitan Engkau berikan jalan keluar, dan yang merindukan Engkau bawa semakin dekat kepadamu. Kami rindu jemaat-jemaat-Mu dimurnikan, dilayakkan, dan dilakukan percepatan agar mereka matang dan didapatinya layak di hadapan-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Yesus syukur bagimu. Terima kasih Yesus aku buat anugerah yang Kau beri.
Haleluya.